Selamat malam pemirsa, kembali lagi Ainus Sumsel hadir menjumpai Anda Selasa 15 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Tiara Monika, inilah Ainus Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, terjepit tali towing kapal, 2 orang KRU kapal tugboat di Sungai Musi Palembang tewas mengenaskan. Polisi melakukan penyelidikan dari dugaan kecelakaan kerja tersebut. Dari rekaman video amatir terlihat kedua korban tewas di lokasi. Kedua kru kapal tugboat Marina 2210 mengalami kecelakaan kerja hingga tewas mengenaskan saat kapal sedang berlabuh di perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Kedua korban bernama Heru Bahari 27 tahun, warga Kurenji, Kota Padang, dan Tendiko Arifin 33 tahun, warga Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. Diduga saat kejadian kapal TB Marina 2210 menggandeng tongkang Marine Power 3058 bergerak sehingga tali towing menggencang mengenai kedua korban yang berada di dekat tali. Kedua jenazah dievakuasi dari atas kapal menuju Pelabuhan Bom Baru, Palembang. Kepala SPKT Polrestabes Palembang, Ibda Yudi menjelaskan, kedua korban mengalami kecelakaan kerja, satu korban luka di bagian perut terlilit tali tambang kapal dan satu lagi luka di kepala. Jenazah mayat ditemukan yang ternyata setelah diperiksa lebih lanjut kecelakaan kerja. Jadi satu luka di perut terlilit tali tambang kapal itu, satu di kepala. Untuk sekarang kami akan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan warga atas nama si Heru sama atas nama si Tediko ya. Kalau si Heru itu tangan kanannya patah. Kemudian luka robeknya itu juga pada tulang belakangnya itu juga patah, robek, kemudian patah, kemudian dia juga punya perut ya antara dada dengan perut juga robek. Kalau untuk si Tediko, dia hanya kita jumpai luka memar. Di bagian mana? Iya, luka memarnya pada bagian kepala, kemudian pada bagian mukanya juga ada. Tapi bila kita jumpai pada si Tediko, dia itu ada tanda-tanda patah tulang dasar tengkorak. Usai visum, kedua jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Ditabrak mobil angkutan ekspedisi, sebuah tiang reklame di kawasan Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kota Lubuk Linggau, ambruk dan roboh. Beruntung sopir dan kernet mobil ekspedisi selamat. Sejumlah warga di Jalan SMB 2, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau mendadak heboh. Pasalnya, sebuah mobil angkutan ekspedisi menabrak sebuah tiang reklame hingga ambruk. Peristiwa laka lantas ini terjadi sekitar pukul 4 dini hari. Saat itu, mobil ekspedisi tengah membawa barang atau paket melaju dari arah Musirawas tujuan ke Lubuk Linggau. Namun naas, ketika melintas di tempat kejadian perkara, sopir diduga mengantuk dan mengendarainya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak tiang reklame. Kondisi mobil rusak parah, tertimpa papan reklame, kaca bagian depan mobil pecah dan mengalami keretakan. Kalau untuk kronologisnya kurang paham ya, masalahnya tadi pas keluar jam 7:30 tadi kondisi mobil sudah tertimpa oleh tiang reklame. Tapi kalau berdasarkan informasi dari warga sekitar, kejadiannya sekitar jam 4. Jadi kalau untuk sopir sama kernet, kalau menurut informasi dari warga tidak mengalami luka-luka sama sekali. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Lubuk Linggau, mobil ekspedisi dengan nomor polisi B9164 UXW dikemudikan Gunawan, warga Gria Serdang Sejahtera, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Ainus melaporkan. Seorang tahanan Polda Jawa Tengah membongkar dugaan praktik jual beli fasilitas mewah di ruang tahanan. Polda Jawa Tengah tengah melakukan penyelidikan. Contohnya masuk pertama harus bayar kamar. Bayar kamarnya berapa?
bayar kamar pertama 1 juta. Seorang pria tahanan bulan Agustus tahun 2024 ini menceritakan harga fasilitas kamar yang dibayar di ruang tahanan Polda Jawa Tengah di Semarang. Video yang diunggah akun @masbro ini telah mendapat lebih dari 3.000 like dan ratusan komentar. Para tahanan dikenai biaya untuk berbagai hal, mulai dari uang kamar seharga 1 juta rupiah, sewa ponsel per jamnya, hingga ratusan ribu rupiah, dan biaya keluar sel tahanan untuk sekedar mencari angin. Tahanan ini mengungkapkan biaya dibayarkan pada oknum petugas. Bahkan ada fasilitas bukaan kamar hingga pungutan liar. Ya ada atensi kamar yang bukaan blok, terus cuman diesel kalau cuman pas apel, waktu apel doang diesel. Habis habis apel selesai ya nggak diesel, atensi bebas. Itu kamar atensi 2 juta. Menjadi informasi di berita, maka itu menjadi informasi dari kita, dari Propam Polda Jawa Tengah langsung melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pemeriksaan, dan saat ini sedang berjalan pemeriksaan tersebut. Polda Jawa Tengah saat ini melakukan penyelidikan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota, akan diberi sanksi tegas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainus melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas, dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangnya? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya dengan pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan ada mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Bundesliga live iNews Premium Sports. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran.
Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya Dengan ada pergantian lamban. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya, prosesnya belum selesai. Kan ada mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong ban. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, Kepusaunya, Hari Tua, Keluarga, Negara, Puasa, Masjid Intas, Silaturahmi Listrik, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot. pengoplosan Tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah. Penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum in Kernas dan Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Tiga hakim ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka suap CPO Kelapa Sawit. Sebelumnya, Kejaksaan juga menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka kasus yang sama. Tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap masing-masing Ketua Majelis Hakim Ju Yamto dan 2 hakim anggota Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtatarom. Mereka diduga terlibat perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah. Masing-masing menerima uang dolar Amerika setara setengah hingga 6 miliar rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Salimba Cabang Kejagung. Penyidik juga telah melakukan penyitaan 10 lembar dolar Singapura, uang pecahan 100, dan 74 lembar dolar Singapura dengan uang pecahan 50, di mana uang tersebut telah disita di rumah Arianto Bahri. Selain menahan ketiga hakim, Kejagung juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 20 unit motor mewah dan 3 mobil mewah dari hasil penggeledahan di 3 tempat di 3 provinsi. Dari Jakarta, Steven Patinama, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang asisten rumah tangga mencuri uang dan perhiasan bernilai ratusan juta rupiah milik majikan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Usai identifikasi, polisi memburu pelaku. Seperti inilah rekaman CCTV seorang wanita asisten rumah tangga tengah beraksi mencuri di perumahan Kembangan Elok, Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri mencoba mencari-cari barang berharga milik majikan yang ada dalam lemari. Dari beberapa kali aksinya, pelaku berhasil menggasak uang tunai dengan mata uang rupiah dan dolar Amerika
serta perhiasan dengan nominal mencapai ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian dari Subdit 4 Resmo Polda Metro Jaya yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain mendapatkan keterangan dari pemilik rumah, polisi juga memeriksa rekaman kamera CCTV dan mengidentifikasi pelaku. Saat ini kami sudah mengantongi identitas pelaku dan akan segera kami buru. Berupa uang tunai sebesar 15 juta, kemudian 5.800 USD dan beberapa gram perhiasan. Kini, kasusnya ditangani Subdit 4 Resmo Polda Metro Jaya dan tengah melakukan perburuan terhadap pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polres Oki dari jajaran Pidum berhasil mengamankan pelaku curas yang terjadi di Jalan Lintas Tanjung Rancing, Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Polres Oki dari jajaran Pidum mengamankan pelaku curas yang terjadi di Jalan Lintas Tanjung Rancing, Kecamatan Kayu Agung, Sumatera Selatan. Kapolres Oki AKBP Eko melalui Kanit Pidum Polres Oki, Ibda Haryanto, menjelaskan korban hendak pulang dari silaturahmi masih suasana Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Saat korban menuju mobilnya dihadang oleh kedua pelaku, lalu ketika korban sedang lengah, salah satu dari pelaku merampas kalung emas milik korban senilai 3 suku emas, berikut tasnya berwarna hitam. Seketika itu sempat terjadi tarik-menarik antara korban dan pelaku, dibantu anak korban sehingga salah satu pelaku terjatuh. Begitu juga dengan kalung emas yang hendak dirampas oleh pelaku juga jatuh ke tanah, sehingga kalung emas milik korban berhasil diselamatkan korban. Saat Reskrim Polres Oki langsung ke lokasi kejadian, sehingga pelaku Ahmad bin Bakri berhasil diamankan di TKP. Berikut barang bukti berupa sepeda motor, kalung emas beserta tas hitam. Kemudian pelaku Malian juga berhasil ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Yang mana waktu kejadian tersebut korban sedang mau pulang dari silaturahmi suasana Lebaran, mau pulang ke arah mobil yang berada di pinggir jalan. Dan saat itu datanglah dua orang tersangka menggunakan motor menghampiri korban. Dan saat itu korban sedang lengah, satu orang tersangka langsung menarik kalung milik korban dan tas yang warna hitam. Untuk korban tersendiri adalah warga Jua-Jua, Kayu Agung, Kabupaten Oki. Pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkahnya lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya endorsement harus saya enggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Basuki ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res Narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Taidian Rabu. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lamban. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum saya membaca tidak bangun juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Dan Nggak boleh. pendamping itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, Sahurnya, Hari Tua, Puasa, iNews sore setiap hari. Tahajud, Hotelnya, Kartu, pembunuhan Sri Teks, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam dan profesi. Jawa Tengah, Bonggongan, iNews Malam setiap hari.
hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Ratusan jamaah calon haji asal Blora, Jawa Tengah mulai mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji 2025. Salah satunya Mbah Dasmi, jamaah calon haji tertua dengan usia 91 tahun. Sebanyak 589 jamaah calon haji mulai mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah. Para calon jamaah haji terlihat antusias mengikuti rangkaian manasik haji. Tak terkecuali Mbah Dasmi, calon jamaah haji tertua, yakni berusia 91 tahun. Mbah Dasmi, warga Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, mendaftar haji sejak tahun 2019 yang akan didampingi sang anak. Ia berdoa diberikan kesehatan agar bisa ibadah haji dengan lancar. Ini daftar haji sejak tahun berapa? 2019 ya. Kuota yang berhak lunas itu adalah 589, sampai saat ini yang sudah melunasi 559 jamaah. Calon jamaah calon haji asal Blora akan tergabung dalam kloter 57, 58, dan 59. Rencananya, mereka akan mulai berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2025. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Puluhan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur berlatih melukis dengan media bubuk kopi. Meski menggunakan bubuk kopi, namun hasil lukisan para siswa ini cukup mengagumkan. Wah, seperti apa ya hasil lukisannya? Melukis tak hanya menggunakan media cat. Bubuk kopi ternyata bisa menghasilkan lukisan karakter yang tak kalah mempesona. Para siswa ini pun antusias mengikuti pelatihan melukis dengan media bubuk kopi di Sekolah Teologi Seminari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Meski awalnya kesulitan, namun lama-kelamaan tangan para siswa piawai menggunakan bubuk kopi sebagai pengganti cat warna. Hasilnya, karya para siswa ini pun tidak mengecewakan, bahkan terlihat unik dari lukisan pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan mengajarkan anak tentang kreativitas. Dengan begitu, anak-anak bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar untuk menyalurkan bakat lukisnya. Ya, nah di dalam pameran ini ada beberapa workshop yang kami sediakan untuk pengabdian terhadap masyarakat ya. Anak-anak terutama anak-anak dan remaja. Nah, salah satunya adalah coffee painting. Coffee painting ini kan mungkin memang belum terlalu terkenal. Justru karena itu kami tawarkan bahwa seni rupa itu sangat luas. Bisa dari barang bekas, bisa dari instalasi macam-macam, lalu salah satunya adalah coffee painting. Pertama kali saya buat melukis dengan kopi ini. Jadi saya pernah sih melukis dengan cat biasa, namun ini ya unik sekali ya pakai kopi. Jadi pertama kali, kesan pertama saya ya wah. Selain pelatihan melukis dengan bubuk kopi, terdapat juga pameran 75 lukisan karya puluhan pelukis dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilelang. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Tiara Monika dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.